Program dari museum ke museum kali ini melakukan wisata sejarah dengan mengunjungi Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang berlokasi di Jalan Tuku Umar, nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat. Hai friends, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Hari ini aku sedang ada di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution atau Pak Nas lolos dari maut ketika meletus peristiwa Gerakan 30 September PKI. Saat itu, beliau menjabat sebagai Menko Hankam, Kepala Staf ABRI. Sekarang kita lihat yuk isi museum ini, yuk ke dalam. Museum bekas kediaman Pak Nas ini dibagi jadi dua, rumah utama dan pavilion. Ruang depan utama dihiasi patung tembaga setengah badan Pak Nas. Lalu, di bagian dalam, ada ruang kerja yang dihiasi diorama dan buku-buku koleksi Pak Nas. Sekarang aku lagi ada di ruang kerja Pak Nasution. Ini adalah meja favorit yang selalu digunakan beliau untuk bekerja. Nah, jangan kaget. Keluar dari ruang kerja, kita akan disambut 3 patung besar tentara Cakrabirawa yang menggambarkan adegan penyerbuan ke kamar Pak Nas. Di kamar inilah Pak Nas diserbu oleh pasukan Cakrabirawa. Aduh, serem juga loh. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa menyerbu masuk ke rumah Pak Nas untuk menculik beliau. Pintu ini rusak karena dipukul oleh popor senjata pasukan Cakrabirawa. Dan inilah lubang bekas tembakannya. Di atas ini terdapat 2 lubang peluru yang tembus dari pintu kamar Pak Nas. Inilah kira-kira gambaran Pak Nas saat mencoba menyelamatkan diri dari pasukan Cakrabirawa. Ini adalah seragam militer beliau saat beliau masih menjabat sebagai jenderal. Ini adalah ruang makan yang selalu digunakan untuk berkumpul dan makan bersama keluarga Pak Nas. Tempat ini menggambarkan kejadian sesaat setelah Pak Nas berhasil meloloskan diri. 5 anggota pasukan Cakrabirawa menodongkan senapan dan menggertak Ibu Yohana Sunarti Nasution yang berupaya mencari bantuan melalui telepon. Tetapi sambungan telepon ternyata sudah diputus oleh pasukan penyerbu. Ih, ngeri ya. Terlihat di sini ada Irma Suryani, putri Pak Nas yang baru berusia 5 tahun, tertembak peluru. Keluar dari rumah utama, kita pindah yuk ke pavilion di sebelahnya. Disinilah ajudan Pak Nas, Letnan 1 Pierre Vendean, ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa. Ini adalah Letnan 1 Pierre Vendean, seorang Indo, keturunan Indonesia Prancis. Di sini digambarkan penangkapan Letnan Pierre Vendean oleh pasukan Cakrabirawa. Masih ingat pelajaran sejarah? Masih kan? Kasian loh, ceritanya Letu Pierre Andreas Vendean ditangkap hidup-hidup karena disangka dialah Pak Nas. Sekilas sih, keduanya mirip. Letu Pierre kemudian dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dulu, kendaraan ini dipakai sebagai kendaraan sehari-hari untuk dinas Pak Nas. Namun, sekarang hanya jadi pajangan museum. Di Museum Pak Nas juga menyediakan tempat untuk sholat dan untuk beristirahat. Friends, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di acara dari museum ke museum berikutnya. Bye! Standing by the window, eyes upon the moon, hoping that the memory will leave a spirit soon.